Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel web programming Unpas bersama saya Sandika Gali. Sebagai seorang developer atau programmer, salah satu skill yang harus kita miliki itu adalah skill googling ya teman-teman ya, atau bagaimana kita mencari informasi yang tepat lewat Google Search. Bahkan mungkin dari 100% waktu kita bekerja, sepertinya lebih banyak waktu yang kita habiskan untuk mencari sesuatu di Google dibandingkan dengan kita benar-benar mengetikkan baris-baris kode kita. Entah itu kita lakukan untuk mencari solusi untuk error yang ada pada kode kita, mencari tutorial, dokumentasi, atau bahkan untuk sekedar mencari snippet kode kecil yang nggak pernah kita ingat. Karena memang sebetulnya programming itu bukan untuk dihafal ya teman-teman ya. Banyak yang bilang bahwa seorang programmer atau developer itu disebut juga dengan profesional Google Searcher. Nah, masalahnya adalah seringkali pada saat kita mau cari sesuatu di Google itu nggak mudah. Solusi untuk error yang kita hadapi itu kadang-kadang nggak ketemu. Entah itu karena sumber-sumber yang muncul itu udah jadul, atau kita nggak tahu aja keyword yang harus kita masukin ke Google-nya itu sebetulnya apa. Nah, jadi di video kali ini, saya mau kasih beberapa tips untuk kalian ketika melakukan pencarian atau googling, supaya informasi yang kalian cari cepat ketemunya. Oke ya, tapi sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa, kita akan simak dulu pesan dari sponsor kita untuk video kali ini, yaitu Niaga Hoster. Kita tahu bahwa saat ini website memegang peranan penting untuk mempromosikan bisnis ataupun personal branding kita. Dan ketika online presence atau kehadiran online kita meningkat, maka traffic yang masuk ke website kita pun pasti akan semakin meningkat. Jika itu terjadi, mungkin saja shared hosting biasa sudah tidak cukup untuk menyimpan website kita. Saatnya kita beralih ke cloud hosting. Layanan cloud hosting di Niaga Hoster merupakan pilihan yang tepat karena memiliki banyak sekali keunggulan. Mulai dari uptime-nya yang nyaris 100%, mampu menampung visitor yang tinggi, dilengkapi dengan tools untuk monitoring performance, daily backup, dan juga SSL. Selain itu juga, cloud hosting di Niaga Hoster ini mudah untuk dikelola, aman, dan juga memiliki dukungan teknis yang sangat baik. Jika teman-teman membeli layanan cloud hosting premium di Niaga Hoster, teman-teman bukan hanya mendapatkan fitur yang lengkap, tapi juga mendapatkan diskon yang sangat besar sampai dengan 75%. Jadi kalau membeli paket layanan cloud hosting premium langsung selama 3 tahun, teman-teman yang tadinya diharuskan membayar sebesar 21 jutaan lebih, kini jadi cukup membayar hanya dengan 5 jutaan saja. Dan tentu saja, ini sudah termasuk nama domain gratis beserta fitur-fitur keren lainnya. Dan kalau teman-teman masukin kode kuponnya WP Unpas saat checkout, teman-teman bisa dapetin lagi diskon tambahan sebesar 10%. Jadi lumayan banget nih teman-teman dapat potongan lagi sebesar 450 ribuan. Dan setelah itu teman-teman bisa membayar dengan pilihan pembayaran yang sangat banyak ini. Jadi tunggu apa lagi? Jika teman-teman butuh cloud hosting terbaik, langsung aja gunakan Niaga Hoster sebagai penyedia layanannya. Klik link di deskripsi video untuk informasi lebih lanjut. Oke teman-teman, jadi langsung aja. Tips pertama, kalau misalkan kalian mau mencari solusi dari error yang kalian dapatkan, itu adalah kalian tinggal kopikan saja pesan errornya ke Google. Ya, contohnya nih, saya punya error di bahasa pemrograman PHP, simple aja. Nah, kalau misalkan kalian bingung membaca pesan errornya, maksudnya apa kalian nggak tahu, kalian bisa kopikan errornya. Ini saya akan coba kopikan fatal errornya. Sebenarnya kalian bisa kopikan dari mulai fatal error atau dari pesan errornya. Contohnya sampai sini. Lalu kita masukkan ke Google Search-nya, ya kita simpan di sini, atau langsung aja di address bar-nya sama aja. Begitu kita enter, pasti langsung ada solusi atau ada orang lain yang sudah pernah mendapatkan error yang serupa. Kalau misalkan kita telusuri, nah kita bisa lihat mungkin di Stack Overflow atau di website-website lain. Nah, tinggal kalian cari yang sesuai dengan error yang kalian dapatkan. Tapi kalau kita lihat tadi di hasil pencariannya ini muncul solusi dari banyak website ya. Kalau kalian ingin hasil pencariannya muncul hanya dari website tertentu aja, nah ini kalian bisa tambahkan. Bisa di depan, bisa di belakang. Misalnya saya ingin pencariannya hanya muncul dari website Stack Overflow saja. Nah ini kalian bisa tulis site.2, lalu nama websitenya. Misalnya stackoverflow.com. Spasi baru pesan errornya apa. Nah kalau misalkan saya pencet enter, teman-teman lihat, informasi yang muncul semuanya dari website Stack Overflow. Jadi kalau kalian mau mencari sesuatu di dalam website tertentu, gunakan site.2. Contoh lain, kalau misalnya kita mau cari kode untuk migrasi. Misalnya saya lupa migrasi di Laravel itu seperti apa. Ya, saya bisa tulis aja migration site laravel.com misalnya. Nanti dia muncul dari website Laravel. Semuanya.
Oke, berikutnya, kalau misalkan kalian mau melakukan beberapa pencarian sekaligus. Contoh nih, kalau misalkan saya mau cari artikel atau tutorial mengenai Bootstrap dan Tailwind misalnya. Saya kan bisa nulis Bootstrap spasi Tailwind. Begini misalnya. Kalau saya enter, nanti akan dicarikan informasi mengenai Bootstrap dan Tailwind. Ya, jadi kalau kita lihat, semua artikel atau semua websitenya ini pasti ada Tailwind dan Bootstrap-nya. Jadi ini sebetulnya Google melakukan pencarian menggunakan keyword N. Jadi kalau kalian tambahkan N di sini, kemungkinan besar hasilnya akan sama. Ya, Tailwind dan Bootstrap sekaligus. Atau Bootstrap dan Tailwind sama aja. Tapi kalau misalkan kita ganti N-nya jadi OR, nah ini Google akan melakukan pencarian Bootstrap atau Tailwind secara terpisah. Nah ini keren teman-teman. Kalau saya enter, maka yang muncul satu-satu. Antara Bootstrap atau Tailwind. Ya, jadi satu-satu nih. Ini Bootstrap aja, tapi juga ada Tailwind saja, gitu. Jadi satu-satu. Ya, kalian bisa tuliskan OR dalam bentuk huruf OR besar seperti ini, atau bisa menggunakan keyword pipe, sama aja. Jadi Bootstrap, OR, Tailwind, pakai tanda pipe. Bisa lebih dari satu juga, misalkan kita mau cari Bulma juga. Nah, maka dia akan nyari satu-satu. Bootstrap, Tailwind, Bulma. Ya, beda dengan N. Kalau N semuanya dicari. Berikutnya, kalau misalkan kita mau cari sesuatu berdasarkan waktu tertentu. Ya, misalkan kita mau cari tutorial, tapi kita pengen yang muncul itu nggak terlalu jadul gitu misalnya ya. Saya tulis gini, mau connect kode PHP saya ke PostgreSQL misalnya. Tapi saya pengennya codingan terbaru. Jadi saya bisa tulis misalnya, how to connect to PostgreSQL with PHP misalnya gitu ya. Kalau saya enter, dia akan mencari semua artikel, tapi kalau saya tulis di akhir atau di awal pencariannya pakai after .2 2021, ini artinya setelah 2021, kalau kita enter, akan dicarikan yang terbaru tuh. Ini 2022 semuanya. Ya, jadi kalian bisa dapat hasil pencarian yang lebih baru. Dan ini bisa digabungkan dengan cara yang tadi. Kalau pengen munculnya dari Stack Overflow, tambahkan site.com. Maka dia akan nyari di Stack Overflow setelah tahun 2021. Ya, contoh lain kalau misalkan kita mau cari lowongan web developer. Nah, kita cari yang after 2021. Maka cari yang terbaru tuh. Ini pasti lowongan-lowongannya baru. Ya, kalau kita tulisnya after 2022, ini masih nggak ada. Karena kita kan masih di 2022 gitu ya. Ini nggak akan muncul. Tapi kalau 2021 artinya yang muncul setelah 2021. Selain after, kita juga bisa kasih before ya. Jadi kalau misalkan kita cari tutorial jadul, how to connect to MySQL before .2 2015 misalnya yang jadul, maka artikel-artikel yang muncul harusnya artikel lama nih. Tuh 2013, 2014, 2011 tuh ya, semakin jadul. Kalau memang kalian mencari spesifik tutorial yang lama. Nah, kalau kalian mau carinya berdasarkan range waktu tertentu, kalian bisa gunakan dua-duanya, before dan after. Misalkan saya tulis di sini UX design tutorial before 2019 misalnya ya, sebelum 2019 tapi after 2017. Jadi antara 2017 dan 2019. Nah, ini muncul 2018, 2018, 2018. Nah, tapi kalau misalkan nggak mau menggunakan before dan after juga, Google Search punya keywordnya. Kalian cukup tulis 2017 2019. Nah, ini hasilnya ya. Jadi 2017 sampai 2019. Berikutnya adalah kalau kalian ingin melakukan exclude atau menghilangkan hasil pencarian dari website tertentu misalnya. Contoh kalau misalkan saya mau cari tutorial Laravel 8 misalnya ya. Kalau kita enter, nah ini muncul website-website atau tutorial-tutorial dari YouTube misalnya. Nah, kalian nggak mau dapetin hasil dari YouTube, kalian pengen dapetin hasil dari artikel atau dari website lain, ya kalian tinggal tulis tanda minus, lalu tulis websitenya. Misalkan saya mau tulis youtube.com. Nah, kalau di enter, semua hasil pencarian dari YouTube akan dihilangkan. Jadi yang muncul hanya dari website lain. Nah, ada lagi keyword yang namanya related untuk mencari website yang serupa dengan keyword yang kita tuliskan. Gitu ya. Contoh, kalau misalkan kita tulis Bootstrap, nah, maka akan mencari yang ada hubungannya dengan Bootstrap kan.
Tapi begitu kita tulis di depannya related, nah dia akan mencari website lain yang serupa. Nah, biasanya ditawarkan ada alternatif dari Bootstrap tuh apa. Walaupun nanti kalau kita scroll ketemu juga sih Bootstrapnya ya. Kalau kita cari Tailwind, nah nanti akan dikasih tahu alternatif untuk Tailwind apa. Contoh lain kalau misalkan kita cari Spotify misalnya. Nah, nanti akan dicarikan website-website lain yang ada hubungannya sama musik. Berikutnya, kita bisa menggunakan sesuatu yang disebut dengan wildcard ya untuk mencari hasil pencarian lain dari sebagian keyword yang kita tuliskan. Misalnya, kita mau menampilkan bagaimana caranya melakukan sorting pada array di bahasa pemrograman apapun lah gitu ya. Jadi kalian tulis misalnya sort array in. Nah, ini kan banyak nih. Kalau mau muncul semua, kasih aja bintang di sini. Jadi dia akan cari bagaimana melakukan sorting pada array di JavaScript, PHP, Java, C#, Perl. Tuh ada ya, jadi bintang ini akan mencarikan apapun yang ada setelah pencarian sort array in apa gitu. Dan ini juga bisa kita gunakan untuk mencari misalnya subdomain ketika kita gunakan juga keyword site tadi. Contoh, kalau saya pengen tahu Mozilla itu punya subdomain apa aja, saya tulis gini, site.2.mozilla.org. Nanti dia akan mencari semua subdomain dari Mozilla tuh. Kalau misalkan www-nya nggak mau, kita bisa tulis -www. Nah, selain yang www, dia muncul. Begitu pula kalau misalnya saya mau ganti jadi laravel.com. Nah, dia akan cari Laravel punya subdomain apa aja. Gitu. Jadi bisa digunakan untuk melakukan pencarian subdomain juga. Berikutnya, kalau misalkan kita mau cari spesifik tipe file tertentu. Nah, ini juga penting nih. Kalau misalkan kalian mau cari misalnya artikel dalam bentuk PDF, slide presentasi dalam bentuk PowerPoint misalnya, ya, kalian pakai keyword yang namanya file type. Contoh, kalian mau cari materi kuliah pemrograman web. Gitu ya. Terus saya kasih file type (2) PDF misalnya. Nah, ini langsung dapat dalam bentuk PDF. Oke, kalau mau dalam bentuk PPT atau PowerPoint, langsung dapat dalam bentuk PowerPoint. Atau kalau kalian mau mencari tipe gambar tertentu, ya, contohnya kalau misalnya kita cari programming meme misalnya, ya, yang file type-nya GIF. Kalau nggak muncul, kita ke gambar. Nah, langsung dicari GIF tuh. Nah, dan terakhir ini kalau untuk gambar, selain kita bisa mencari berdasarkan file type tadi, kita juga bisa mencari berdasarkan ukuran dari gambarnya. Misalnya saya mau cari gambar keyboard, tapi yang ukurannya 1920 x 1080, misalnya buat wallpaper gitu ya. Kita bisa pakai image size (2) 1920 kali x ya 1080. Nah, nanti kita otomatis dikasih gambar yang kalau gambarnya kita lihat, ya pasti 1920 1080 nih semuanya. Tuh. Udah sesuai dengan yang kita inginkan. Dan keren ya, kalau misalkan kalian belum tahu, kita juga bisa melakukan reverse searching ya. Kita cari gambar yang kita punya, itu pernah diupload di website apa aja. Nah, itu caranya kita ke website khusus, yaitu image.google.com ya. Itu untuk mencari gambar di sini. Nah, gambarnya bisa kalian upload manual, atau kalian tempel URL-nya. Ini contoh, misalnya saya punya gambar ini yang saya ambil dari profile picture Twitter saya. Kalau saya copy URL-nya, terus saya masukkan ke sini, atau kita tempelnya di awal sini. Ya, jadi simpan di sini, terus kita cari. Nah, nanti hasil pencariannya ada semua, tapi kita maunya pilih yang ini nih, telusuri menurut gambar. Jadi kalau kita klik, nah nanti hasil pencariannya muncul di sini. Gambar yang mirip atau sama dengan gambar yang kita upload, itu akan muncul semua di sini. Jadi kalian bisa tahu gambar kalian tuh sumbernya dari mana, atau yang mirip dengan gambar yang kalian upload, itu ada di mana aja. Ya, jadi beberapa pencarian yang bisa kalian gunakan di Google Search-nya.
Oke teman-teman ya, jadi itu tadi videonya, tips bagaimana kalian melakukan pencarian di Google agar semakin pro lagi. Silahkan boleh kalian cobain ketika kalian ingin mencari sesuatu, entah itu problem ngoding kalian ataupun ketika kalian ingin mencari informasi yang lainnya. Atau kalau misalkan kalian juga punya nih tips agar googlingnya semakin pro lagi, boleh teman-teman tulis aja di kolom komentar di bawah video ini, supaya teman-teman yang lain juga bisa dapetin manfaatnya. Ya, dan sebelum kita akhiri videonya, kembali saya mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita, yaitu Niaga Hoster. Jadi buat kalian yang lagi cari-cari web hosting, khususnya cloud hosting, kalian bisa gunakan Niaga Hoster ini sebagai penyedia layanan cloud hosting kalian. Saat ini Niaga Hoster lagi ada diskon yang sangat besar, sampai dengan 75% untuk pembelian web hosting dan cloud hostingnya. Dan kalau kalian membelinya selama minimal 1 tahun, itu kalian udah otomatis dapat nama domain gratis dan juga SSL. Ya, dan jangan lupa juga kalian bisa masukin kode kupon WP Unpas kalau kalian mau dapetin lagi diskon tambahan sebanyak 10% saat kalian check out untuk pembelian web hosting pertama kalian. Jadi langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini untuk informasi lebih lanjut. Baik teman-teman ya, jadi itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandika Gali pamit, dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.